Hola, kembali lagi di channel Bodega Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini gue akan memberikan tips kapan waktunya ganti kampas rem cakram di sepeda motor ataupun di skuter matic. Sebelumnya gue udah pernah ngebahas cara untuk mengetahui ketebalan kampas rem tromol, karena kampas rem tromol itu ada di bagian dalam. Untuk videonya bisa kalian cek di sini ya. Nah, kalau untuk kampas rem cakram itu lebih mudah ya, karena dia bisa kita lihat langsung dia masih tebal atau tipis. Untuk kampas rem tidak ada ketentuan waktunya, apa mungkin dia 1 tahun, 2 tahun, atau beberapa bulan gitu ya, enggak. Dan tidak juga berdasarkan kilometer. Kampas rem cakram itu katanya 12.000 kilometer gitu ya, katanya seperti itu. Tapi itu tidak bisa juga jadi patokan, karena akan berbeda usianya ketika kalian itu berkendara di tempat yang lancar dengan berkendara di tempat yang macet. Seperti kota-kota besar, Jakarta gitu ya, itu kan macet ya. Jarak 5 km bisa berapa kali ngerem karena macet. Tentu akan berbeda ketika kita mengendarai kendaraan di jalanan yang lebih lancar karena jarang rem. Ya. Pada dasarnya sih, kapan penggantiannya adalah ketika tipis. Tapi masalahnya, yang disebut tipis itu semana gitu ya. Kalau untuk gue pribadi ada 2 kondisi kapan kalian waktunya ganti kampas rem cakram. Yang pertama adalah ketika ketebalan kampas remnya sudah 1 mm atau bahkan kurang. Kampas rem cakram itu terdiri dari 2 bagian ini. Yang pertama adalah bagian plat. Ini bagian plat. Kemudian yang kampasnya ini nih, yang bagian menonjol ini. Kampasnya sudah tipis, 1 mm atau kurang dari 1 mm, itu sudah waktunya diganti. Jangan nunggu sampai habis banget. Kalau dia habis banget, nanti malah si platnya ini yang keras ini akan menggores piringan cakram kalian. Harga piringan cakram yang bagus kan lumayan ya, apalagi yang original. Jadi sebaiknya diganti, jangan sampai benar-benar habis. Masa iya harus diukur bang, berapa ketebalannya? Ya gampang sih ya, ini kan bisa kalian lihat tuh. Kan posisinya seperti ini. Kalau kira-kira sudah tipis, ya kira-kira 1 mili lah bisa kalian kira-kira aja. Ya sudah waktunya untuk diganti. Kondisi yang kedua adalah ketika garis ini sudah hilang, itu sebenarnya kalau untuk ini ya, ini kampas dari Yamaha Mio M3. Ketika garisnya ini sudah hilang, itu menunjukkan ketebalan kampas sudah 3 mm. Berarti sebenarnya masih bisa dipakai dong. Ya bisa, masih bisa dipakai untuk harian, 3 mm masih cukup tebal dan cukup aman untuk dipakai harian. Tapi akan berbeda ketika kalian akan melakukan perjalanan yang jauh. Bukan hanya takut habis di tengah jalan, tapi ketika garisnya ini sudah hilang, maka si kampas rem ini akan menjadi cepat panas. Karena fungsi dari garis ini itu bukan hanya untuk membuang kotoran, tapi juga untuk aliran udara. Aliran udara ini berfungsi untuk melepas panas. Jadi ketika garisnya ini sudah tidak ada, maka kampasnya akan jadi cepat panas. Emang apa efeknya? Kalau rem cakramnya, itu akan bisa kehilangan daya cengkramnya, atau istilahnya blong lah. Ini banyak yang nggak tahu ternyata ya. Untuk rem cakram itu bisa blong. Banyak kejadian sepeda motor yang kehilangan daya cengkramnya karena terlalu panas. Makanya saran gue adalah ketika kalian akan melakukan perjalanan jauh, kalau kira-kira garisnya udah hilang ini nih, sebaiknya diganti aja, biar nggak cepet panas si kampasnya. Tapi kalau untuk harian masih bisa. Jadi 2 itu ya kondisi dimana kalian sudah waktunya untuk mengganti kampas rem cakram. Oke, itu aja informasi yang bisa gue bagikan. Kapan waktunya ganti kampas rem cakram. Jangan ditunda-tunda kalau memang sudah tipis, karena ini menyangkut soal keamanan berkendara. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Bodega Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.